Halo marketers, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi challenger brand. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip menjadi challenger brand. Apa sih itu challenger brand? Challenger brand adalah brand besar atau brand kecil yang ingin berusaha menantang si market leader. Mereka belum market leader, tapi berusaha menggrab market share yang selama ini dipegang oleh si market leader. Ada 6 prinsip yang nanti akan saya bahas, yang saya kelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah, biasanya challenger brand adalah a mindsetter. Mereka leading the market change. Mereka mencoba mempengaruhi persepsi pasar agar meninggalkan si market leader dan pelan-pelan menggerogoti pasarnya si market leader. Bagaimana caranya menjadi sebuah mindsetter? Yang pertama harus dilakukan dari sisi customer management adalah fokus pada segmen yang mau mencoba brand baru. Tidak semua segmen nyaman mencoba brand baru. Yang biasanya senang dengan mencoba brand baru adalah Gen Z atau generasi muda. Mereka tidak punya beban, tidak punya merek yang selama ini dipakai sebelumnya, dan mereka tidak peduli siapa si market leader saat ini. Mereka hanya mencari brand yang cocok dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka terbuka dan bahkan lebih terbuka daripada generasi milenial. Yang kedua adalah coba cari tahu ide yang bisa resonate atau bisa relatable buat si Gen Z tadi. Carilah ide tersebut dan kemudian fokuskan seluruh positioning Anda ke dalam sebuah ide tersebut. Carilah sebuah cerita yang bisa mengikat pemikirannya si Gen Z agar bisa tertarik pada brand Anda. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah merek parfum lokal asal Indonesia yang namanya Humans. Yang sebetulnya cikal bakalnya dimulai dari storytelling. Bagaimana mereka mencoba memahami kebutuhan parfum untuk Gen Z dan kemudian menciptakan produk yang bisa relatable dengan situasi-situasi yang membutuhkan parfum yang dialami oleh Gen Z. Atau misalnya brand asal Singapura yang sangat terkenal yaitu Her Velvet Face yang fokus pada menciptakan motif-motif atau prints yang unik yang tidak ada ditemukan di merek-merek lain, terutama merek-merek besar. Mereka fokus pada menemukan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh konsumer mereka yang sebagian besar adalah Gen Z dan kemudian menciptakan produk fashion yang cocok dengan segmen tersebut. Kelompok kedua dari prinsip challenger brand adalah a maverick. Biasanya challenger brand adalah seorang maverick yang men-challenge convention yang biasa berlaku di industri. Mereka mencoba men-challenge status quo. Mereka tidak percaya dengan prinsip-prinsip marketing yang sudah dianggap best practice di industrinya. Biasanya mereka menciptakan product management yang sangat inovatif. Mulai dari menciptakan produk dan experience yang baru, sampai menciptakan go-to-market atau cara jualan yang baru untuk menjual produk baru tadi. Ada banyak contoh, saya ambil 2 saja. Yang pertama adalah Bobo Cabin by Bobo Box, di mana memberikan alternatif pilihan experience baru buat orang yang ingin traveling, tapi bukan di tempat-tempat konvensional seperti hotel misalnya, atau tempat-tempat yang lebih modern. Tetapi dipilihlah tempat-tempat yang lebih dekat dengan alam meskipun memanfaatkan banyak sekali elemen teknologi di dalam Bobo Cabin. Contoh lain adalah Wuling yang masuk ke Indonesia dengan satu produk unggulan yaitu REV. Mereka dikepung oleh brand-brand Jepang yang fokus pada mobil-mobil internal combustion engine dan mereka fokus pada mobil-mobil listrik untuk men-challenge dominasi dari merek-merek Jepang. Grup prinsip ketiga adalah a crossover. Brand challenger biasanya cenderung pindah ke kategori lain untuk mempromosikan atau membangun brand mereka. Saya sebutnya positioning in other markets. Biasanya brand-brand ini tidak hanya melakukan promosi atau membangun brandnya di kategorinya sendiri, tapi mencoba untuk pindah ke kategori-kategori lain yang less crowded dan mungkin tidak ada rival atau kompetitornya. Biasanya brand manajemennya fokus pada 2 hal, yaitu yang pertama cross-category marketing, mencoba melakukan pemasaran di segmen industri lain, dan biasanya dilakukan dengan prinsip yang kedua, yaitu obsessed with collaboration dengan brand-brand lain, terutama brand-brand yang sudah lebih besar. Kita ambil 2 contoh. Yang pertama adalah merek kosmetik asal Indonesia yang namanya adalah Utmost Beauty, yang berkolaborasi dengan Tolak Angin, yang tentunya adalah merek yang lebih besar, membuat produk-produk kosmetik yang bernuansa tolak angin. Dan ini adalah gerakan untuk melakukan kolaborasi sekaligus cross kategori marketing. Atau contoh lainnya adalah produk skincare Dermis by RH yang berkolaborasi dengan teh botol.
menciptakan produk-produk skincare atau perawatan kulit yang memiliki nuansa teh botol, yang juga merupakan brand yang lebih besar dari Dermis by RH. Ini membuat kedua brand lokal ini bisa memiliki peluang untuk masuk ke kategori-kategori lain, menggrab para fans dari brand-brand yang mereka kolaborasikan, dan sekaligus bisa memperlebar pasar mereka menjadi lebih luas. Inilah prinsip-prinsip untuk menjadi sebuah challenger brand yang kuat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.